Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu kullin an yura muttarida munaqisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan wa la tajawuza bila qarinatin biha tuhurriza ila akhirih gitulah ya. Ini membahas tentang syarat-syarat definisi. Wa syartu kullin adapun syarat dari masing-masing definisi yang 5 itu tadi. Iku ayyura yento dan tingali dilihat gitu. Ya kata-kata sing terserah mau diartikan apa kan lah ingin ngepas ke nazom ini. Mutoridan, mutorid itu sama dengan mani. Mutorid itu sama dengan mani. Aduh. Nah, istilah seperti ini nanti juga ada di dalam bahasa bahasa Inggris ya. Istilahnya opo no. Necessity atau opo no. Mutoridan itu mani, munakisan itu jami. Nah, ini syarat definisi yang paling paling apa jenengannya? Paling masyhur ya. Definisi itu harus jami' mani, jami'an mani'an. Jami ya, jami itu artinya menghimpun semua anggota yang seharusnya masuk. Mani mencegah semua anggota, mencegah semua yang tidak seharusnya masuk. Berarti bukan anggota. Mencegah semua hal yang tidak seharusnya masuk ke definisi itu. Definisi itu harus jami dan mani. Dalam konteks hayawanun natik, maka hayawan itu membuat hayawan dia memungkinkan jami karena berarti semua manusia pasti masuk karena semua manusia pasti hayawan ya enggak. Yo, Tapi iya. nggak cukup hayawan doang karena terlalu luas kalau definisinya hayawan tok maka butuh natik. Natik itu untuk mencegah hayawan yang bukan insan. Maka ini fungsinya untuk mencegah mane. Ini mane. Jami mane. Hayawan itu menghimpun semua manusia dalam definisi dalam untuk mendefinisikan al-insan, natik itu mencegah semua hayawan yang bukan insan. Fungsinya untuk mencegah itu. Oke, itu yang pertama. Pertama dan kedua lah ya. Wa dhahiran yang kedua dia harus dhahir. Dhahir itu jelas. La ab'ada tidak samar. Dia tidak boleh samar. Ab'ada itu kofi gitu lah ya. Samar. Maknanya nggak boleh jauh. Tidak boleh lebih jauh dari yang didefinisikan. Mendefinisikan botol dengan gendul itu namanya mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang lebih jauh untuk difahami gitu. Wala musawian juga tidak boleh sama derajatnya. Nanti penjelasannya di bawah. Wala musawian. Nggak boleh satu level. Sesuatu yang digunakan untuk mendefinisikan dan definisikan nggak boleh di level yang sama. Karena yang kalau asing didefinisikan rung jelas, terus mendefinisikan dengan sesuatu yang di level yang sama, sama-sama tidak jelasnya gitu kan. Ya tetap nggak dapat konsepnya. Oke, terus wala tajawuza dan wala tajawuza lan tidak berupa majas gitu. Nggak boleh majas. Mendefinisikan sesuatu itu nggak boleh majas. Apa itu? Apa itu politik? Politik adalah seni, gitu ya. Berat sekali seni yang dimaksud. Apa itu? Apa contoh mendefinisikan sesuatu dengan majas apa contohnya? Oh, San. Apa itu Mbak Ainur? Mbak Ainur adalah rembulan yang bersinar terang. Nah, berat ya. Terus, oh Ainul berarti rembulan, oh berarti bojo karo planet, karo planet karo benda langit ya. Nah, tapi apakah semua majas tidak boleh? Yang tidak boleh adalah wala tajawuzan dan tidak berupa majas bila korinatin. Yang tanpa korina. Korina itu indikator. Korina itu indikator. Korinah yang tuhuriza yang dijaga apa mu'arif biha dengan korinah itu. Artinya tidak boleh menggunakan majas yang majas itu tanpa indikator
yang memungkinkan lafal itu gini. Gini, konsep majaz seperti ini sebenarnya. Majaz itu adalah, apa itu majaz? Majaz adalah, apa majaz? Isti'malul lafzi ala ghairi ma wudi'alahu. Yang namanya majaz adalah penggunaan lafal untuk makna yang tidak sebenarnya, itu majaz. Makna konotatif. Makna konotatif. Yang tidak boleh dipakai dalam definisi adalah majaz sing nang kono ora ana korinah. Artinya karena ketika majaz ada korinah, kita akan tahu bahwa yang dimaksud bukan makna sebenarnya. Misal, aku melihat apa jenenge nih? Aku melihat harimau sedang berkhutbah di atas mimbar gitu. Harimau di situ kita jelas tahu bahwa harimau di situ itu bukan makna aslinya. Kenapa? Karena ada korinah di belakangnya. Korinahnya apa? Korinahnya adalah berkhutbah di atas mimbar. Kita bisa tahu kalau itu harimau asli pasti nggak mungkin berkhutbah. Kalau berkhutbah berarti itu kiasan dari orang yang sangat sangat dari orator ulung misal gitulah. Gitu. Tapi kalau kita cuma ngomong saya melihat harimau di masjid, itu mungkin dimaknai harimau sebagai harimau. Gitu. Nah, mendefinisikan sesuatu pakai majas yang nggak boleh adalah majas sing ora nanat tanda-tanda bahwa itu maknanya majas gitu. Artinya itu rawan dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Tapi kalau ada korinahnya itu masih memungkinkan digunakan untuk menjadi definisi. Oke, lanjut. Walaupun sepertinya itu tidak direkomendasikan tetap ya. Wala wala bima dan tidak dengan sesuatu yudro yang diketahui apa ma bimahdudin dengan sesuatu yang didefinisikan. Kita nggak boleh mendefinisikan sesuatu yang sesuatu itu baru bisa kita ketahui kalau kita sudah tahu yang didefinisikan. Contohnya kayak kemarin mah wal ilm. Al ilm ma'rifatul ma'lum. Itu namanya mendefinisikan sesuatu yang sesuatu itu kita bisa tahu kalau kita tahu yang didefinisikan. Ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul susah sekali. Apa itu ilm? Ilm adalah mengetahui sesuatu yang diketahui. Atau apa itu ilm? Ilm adalah mengetahui sesuatu yang diilm. Mendefinisikan ilm dengan al-ma'lum itu namanya mendefinisikan sesuatu yang sesuatu ini sendiri butuh kepada ini gitu loh. Kita bisa tahu definisi al-ma'lum kalau kita tahu definisi al-ilm. Kita tahu definisi al-ilm kalau kita tahu definisi al-ma'lum, ya enggak? Muter. Oleh karena muter, untuk tahu maklum kita butuh tahu ilm, untuk tahu ilm kita butuh tahu maklum. Maka nggak akan ada yang bisa kita ketahui. Namanya daur. Itu circular argument gitu ya. Argumen sing muter. Dan itu mustahil. Nggak mungkin, nggak akan ketemu. Itu masuk hal-hal yang mustahilat ya. Definisi yang seperti ini definisi yang tidak memenuhi syarat. Ini tidak memenuhi syarat. Makanya ini masuk sini. Tidak boleh mendefinisikan sesuatu yang sesuatu itu, definisi itu bisa diketahui ketika kita sudah mengetahui sesuatu yang didefinisikan. Oke. Wala mushtarakin dan juga tidak berupa lafal mushtarak. Lafal mushtarak adalah lafal yang punya makna lebih dari satu. Minal korinati khola. Ya, khola yang sepi, yang terbebas. Minal korinah dari korinah. Juga tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafal yang lafal itu sejak awal punya makna lebih dari satu dan kita tidak melengkapi itu dengan korinah yang memungkinkan kita bisa mengetahui yang dimaksud dari lafal itu adalah makna yang mana gitu. Kita mendefinisikan sesuatu dengan ain itu maknanya bisa pembahasan di bawah nanti. Oke, wa indahum dan ulang ke ini. Wa indahum lan mungguwe lan iku mungguwe al manatiqo bagi menurut para ahli mantik min jumlatil mardudi termasuk bagian dari definisi yang tertolak al mardud itu yang tertolak antadkhula utawi
Iki berarti. Utawi iku nengke gitu deh. Iku setengah sangking apa jenenge? Kok definisi yang ditolak indahum menurut Manatiko antat hula utawi. Jadi mutada mahor. Memasukkan antat hula nglebokake yen to nglebokake sapa sira al ah bukan nglebokake sapa sira antat hula yen to mlebu apa al ahkamu pira-pira hukum fil hududing dalam pira-pira had. Yang termasuk definisi yang tertolak adalah memasukkan hukum di dalam takrif. Hukum itu penghukuman itu tasdik, melakukan penghukuman di dalam definisi itu nggak boleh. Definisi itu seharusnya tidak ngomong apa jenengane, belum ngomong tasdik karena definisi itu kita baru ngomong tasawur, maka nggak boleh ada tasdik sebenarnya di situ. Misal pendefinisian apa itu fa'il, al fa'ilu huwal ismul marfu'u, itu definisi yang problematis. Al marfu' itu hukum. Al marfu' itu hukum. Dia harusnya nanti dia di luar definisi. Karena itu pertanyaan lanjutan. Kita setelah kita tahu apa itu fa'il, fa'il adalah ini, terus baru kita tanya, i'robe, fa'il apa? I'robe, fa'il rofa, dibaca rofa gitu. Itu setelah itu harusnya. Tidak boleh masuk ke dalam definisi. Wala juzu dan tidak boleh fil hudud di dalam had, di dalam definisi. Apa yang tidak boleh dzikru au, menyebutkan au atau. Nggak boleh dalam definisi itu eh, definisi apa itu marxis. Marxis adalah ideologi atau sistem politik atau sistem ekonomi gitu. Karena ketika ada atau di situ pasti madlulnya beda. Karena kan dua konsep yang berbeda. Apa itu mobil? Mobil adalah alat transportasi atau alat pertukangan misalnya gitu. Kecuali nanti ada kebolehan di rosem wajah isun lan utawi takrif iku jaizun menang firrosmi di dalam rosem. Tapi boleh dia di rosem, takrif di rosem itu boleh menyebutkan au. Fadri maka ketahuilah sesuatu rawaw yang meriwayatkan siapa, Manatiko nanti dibahas di bawah. Intinya dalam takrif bilhad itu nggak boleh menyebutkan atau, tapi dalam takrif rosem itu boleh menyebutkan atau. Kenapa? Karena tadi kan kita gampangnya gini ya. Uh, takrif birosem itu kan di situ sesuatu yang isinya kegunaan ya. Kegunaan itu kan bisa lebih dari satu. Kom, uh, kompor adalah yang digunakan untuk ini atau untuk ini itu kan mungkin. Tapi kalau definisi bilhad menyebutkan atau, madrulnya pasti beda. Karena secara dzati itu berbeda gitu loh. Oke, apakah kita akan masuk ke sarah atau di situ pertanyaan di situ guys? Gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Itu tentang hukum ya. Hukum kok nang sarah dijelasin apa sih? Ada nanti di bawah. Atau mau coba langsung lah ya. Oke, kita baca sarahnya saja wis. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu syaratul mu'arrif. Syaratul mu'arrif, benar. Syarat definisi. Syaratnya apa saja? Ayyakuna muttaridan munakisan. Syarat yang pertama adalah dia harus muttarid munakis, harus jami' mani'an jami'an. Ay jami'an li afradil mu'arrif, memuat, menghimpun semua anggota yang didefinisikan mu'arraf ya. Jami adalah memuat semua anggota yang didefinisikan, manian mencegah min dukhuli ghairiha, mencegah masuknya sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam definisi itu. Itu sudah clear tadi lah ya. Kata arifil insan bil hayawan an-natiq, seperti definisi manusia dengan definisi berupa hayawanun natiq. Kalau kana ghairu jami, kalau dia tidak jami, kata arifil hayawan bin natiq, au ghair mani, atau tidak mani seperti ta'rifil insan bil hayawan lam yasih at-ta'rif. Kalau tidak jami dan tidak mani maka
definisinya tidak sah gitu. Contohnya apa? Mendefinisikan hayawan dengan natik. Apa itu hayawan? Hayawan adalah an-natik. Salah. Karena ada hayawan yang tidak natik. Salah untuk dikatakan definisi had. Hayawan. Definisi Enggak, had. memang dia problem sejak awal. Kenapa? Ini kan yang didefinisikan hayawan, bukan al-insan. Kata arifil hayawan bin natik. Apa itu Oh, hewan? Hewan adalah natik. Jelas salah. Ia tidak hatam, tidak had nakis, tidak rosem nakis, ya karena memang salah. hmm. Natik itu bukan fasalnya hayawan kan gitu. Ya, Hewan ya. adalah entitas yang berpikir, padahal di situ ada himar yang nggak berpikir. Maka salah definisinya. Ini terlalu sempit. Terlalu sempit berarti tidak jamek. Karena tidak bisa mencakup keseluruhan yang seharusnya masuk. Au ghair mani, atau tidak mani, tidak mencegah yang seharusnya tidak masuk. Kata arifin insan bil hayawan, apa itu insan? Insan adalah hayawan. Ini juga salah secara definisi. Kenapa? Karena himar yo hayawan tapi bukan insan kan gitu. Maka ini terlalu luas. Gampangan nih, yang namanya definisi nggak boleh terlalu luas dan nggak boleh terlalu sempit, harus presisi gitu. Terus wa ayyakuna zohiron, harus zohir. Zohir itu jelas. Kata refill, ya pakai huruf golet ya. Hintoh bil kumah. Apa hintoh? Hintoh apa definisinya hintoh? Gak susah carinya. Hintoh adalah hintoh hampoh hintoh ya. Intoh. Hintoh itu gandum. Terus kumhu. Kumhu itu juga gandum. Oke, tapi gini. Ini definisi yang ayyakuna dhahiran. Ini yang bagian sini. Ini sebenarnya untuk ta'rif lafzi sebenarnya. Ta'rif lafzi. Artinya kalau kita mau mendefinisikan dengan ta'rif lafzi, maka definisinya itu harus dhahir. Jelas. Tidak dhahir itu gambarannya seperti apa? Mungkin sing pertama wa amma ma idza kana ab'ad minhu, seandainya definisinya itu lebih jauh ab'ad, kata Arifil Asad bil ghadanfur, seperti mendefinisikan apa itu asad. Asad adalah ghadanfur. Itu kan definisi lafzi kan. Tambah ramudeng, asad ramudeng apa maning ghadanfur gitu kan, tambah ramudeng. Au musawiyan, atau levelnya sama. Kata Arifil Adad al-farad bima laisa bisawj. Apa itu bilangan al-farad? Itu bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah yang tidak genap. Itu definisi yang musawiyan. Ganjil adalah tidak genap, ya dok. Itu namanya musawi. Nah, wazauj bima laisa bifard, atau sebaliknya fala yasihu. Maka yang satu ini abad, atau dua ini musawi, ini tidak sah sebagai definisi. Nggak boleh mendefinisikan dengan cara dalam takrif lafzi, nggak boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafal yang jauh lebih aneh atau masih selevel. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang tidak ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak genap. Itu juga problem secara definitif. Definisinya salah. Ini tarif lafzi. Oke, lanjut. Wa alla yakuna bi alfadin majaziyatin. Tidak boleh menggunakan lafal-lafal yang bermakna majazi. Alfad majazi, nggak boleh. Min ghairi qarinatin sing tu'ayyinu al-murada. Tanpa adanya qarinah yang yang menentukan yang dimaksud itu apa. Maka boleh apa enggak kalau mendefinisikan dengan majas tapi majasnya ada qarinah? Boleh.
Jadi nanti dalam pembahasan ilmu balaghah itu ada di pembahasan isti'arah ya. Nanti ada istilah ada qarinah, ada mani'. Mani' itu qarinatun mani'atun ya. Qarinah yang mencegah dia dimaknai dengan makna yang asli. Itu pembahasan lain. Qarinah di sini artinya qarinah yang mani'ah, mencegah dia dimaknai dengan makna aslinya. Mani'ah. Kata arifil balid bil himar. Seperti mendefinisikan orang yang bodoh dengan himar. Apa itu balid? Orang bodoh. Orang bodoh ya himar. Keledai. Maka nggak boleh seperti itu. Karena ini adalah majaz yang nggak ada korinah. Nah, fa'in wujidat korinatun yahtarizu biha anil ma'nal hakiki. Kalau ada fa'in wujidat maka jika didapati korinatun korinah yahtarizu biha yang dengan korinah itu maka menjadi terjaga anil ma'nal hakiki dari makna yang asli. Ketika ada korinah, dengan korinah itu kita tahu bahwa nggak mungkin itu makna asli, soha at-ta'rif, maka ta'rifnya sah. Contoh, apa itu balid? Balid adalah himar yaktub. Himar yaktub, himar keledai yaktub yang menulis. Maka pasti itu bukan himar yang dimaksud himar di situ, bukan himar keledai. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah himar yaktub, keledai yang menulis. Oh, apa itu balid gitu ya? Jangan apa itu orang bodoh. Apa itu balid? Balid adalah himar yaktub. Himar yaktub berarti himar itu keledai, menulis itu menulis. Dan nggak mungkin keledai asli itu menulis. Yang dimaksud pasti bukan keledai asli. Oh, maksudnya himar yaktub itu berarti al-jahil, wong bodoh. Seperti itu. Oke. Terus tadi kan sudah ngomong persoalan tidak boleh pakai lafal majas yang di situ tidak ada korinah yang menunjukkan itu arti majas. Yang selanjutnya adalah wa an la yatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Tidak mendefinisikan sesuatu yang definisi sesuatu itu tergantung pada definisi yang didefinisikan. Itu tadi sama. Yang definisi ma huwa al-adad al-fard. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah ma laisa bizaujin gitu. Sesuatu yang tidak genap gitu. Kenapa? Karena untuk tahu ganjil kita butuh tahu genap, untuk tahu genap kita butuh tahu ganjil. Maka ya nggak akan terdefinisikan seperti itu. Tidak akan terdefinisikan. Karena apa ya daur itu nanti namanya circular. Jadi muter dan nggak akan ketemu. Definisi apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Gitu. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Definisi yang benar kan seperti itu. Wa alla yakuna bi alfadhin bil alfad al mushtarakah. Lafal-lafal yang punya makna lebih dari satu, lagi-lagi min ghairi qarinah. Kalau ada qarinah boleh. Kata arif fi syams bil ain. Apa itu syams? Syams adalah ain. Terus kita akan bingung ain itu maksudnya apakah mata? Apakah mata air? Apakah syams gitu kan? Nah, ini mananya ada banyak. Maka nggak clear orang akan syams itu berarti mata, berarti ini syams. Kan salah. Maka harus ada qarinah. Fa'in wujidat qarinatun, maka kalau ada qarinah kata arifi hi bil ain al mudhi'ah sah ta'rif. Seperti apa itu syams? Syams adalah al ain al mudhi'ah. Adalah ain sing mudhi'ah yang bercahaya. Oh, nak bercahaya berarti matahari maksudnya gitu. Bukan mata air, bukan mata sebagai indera penglihatan. Kalau ada korinanya boleh. Terus selanjutnya wa idkhalu al-ahkam. Ini. Wa idkhalul ahkam fil hududi la yajuzu. Adapun memasukkan hukum ke dalam had, dalam definisi itu tidak diperbolehkan. Kata arifil fa'il bi annahu al-ismu al-marfu'. Seperti definisi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah
al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu definisi problematis. Kenapa? Karena ada al-marfu di sini. Li'anna raf'a hukmun min ahkamihi. Karena rafa adalah hukum dari hukum-hukumnya fa'il. Salah satu dari hukumnya fa'il. Li'anna al-mu'arraf bi fathir ra berarti al-fa'il. Al-mu'arraf berarti al-fa'il. Yatawaqqafu ala ajza'i at-ta'rif. Dia tergantung kepada bagian-bagian dari definisi. Bagian-bagian dari ini. Ini ajza'ut ta'rif berarti ini. Ism ajza'ut ta'rif. Marfu' juz'un min ajza'it ta'rif. Wa idza ja'alna al-hukma juz'an minhu. Kalau kita menjadikan hukum itu bagian dari definisi. Walhal annahu yatawaqqafu 'alal mu'arraf. Padahal kondisinya hukum berarti ya, hukum itu juga tergantung kepada mu'arraf. Hukum itu tergantung kepada mu'arraf. Artinya kita bisa tahu hukumnya apa kalau kita sudah tahu yang didefinisikan apa. Bifathir ra. Nah, ini kaidah penting sekali. Li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurih. Penghukuman kita atas sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita nggak tahu tasawurnya, maka kita nggak akan tahu hukumnya. Kalau konsepsinya nggak jelas, kita nggak bisa memberikan penilaian. Kita nggak bisa melakukan judgement. Nah, lazima maka menjadi niscaya ad-dauru. Daur. Maka menjadi daur. Wahwa adapun daur iku mamnu tercegah. Itu mustahil secara akli. Daur tadi circular argument. Soalnya gini, kita baru bisa tahu hukumnya fa'il itu apa kalau kita sudah mendefinisikan fa'il itu apa. Fa'il itu apa sih gitu ya? Fa'il adalah titik-titik-titik. Oh, nek kayak gue berarti hukumnya apa? Oh, nek kayak gue berarti hukumnya rafa gitu. Nek kita belum mendefinisikan itu, maka kita nggak tahu. Artinya kita nggak tahu fa'il secara definitif. Akhirnya kita nggak punya konsepsi tentang fa'il dan kita nggak tahu fa'il dalam gramatika bahasa itu dia kedudukan yang seperti apa. Kalau kita nggak tahu dia kedudukan yang seperti apa, kita tidak tahu i'rabnya apa. Kenapa? Karena untuk menentukan i'rab kita perlu tahu dia di dalam fungsi gramatikal itu jadi apa kan gitu. Maka untuk tahu fa'il hukumnya apa, untuk gini. Maka untuk tahu hukumnya fa'il itu apa, kita harus tahu definisinya. Untuk tahu hukumnya fa'il itu apa, kita harus tahu tasawurnya. Untuk tahu fa'il itu rofa, nasab, jar atau jazam, kita harus tahu tasawurnya fa'il itu apa. Berarti untuk tahu hukum kita butuh tasawur. Sedangkan untuk tahu tasawur kita pakai rofa, yang rofa itu ada di hukum. Berarti kan nanti sama. Untuk tahu hukum kita butuh tasawur, untuk tahu tasawur kita butuh hukum. Dalam konteks ini karena salah ya, maka jadinya sirkular seperti itu. Maka lazima ad-daur. Maka ini mustahil. Ini menjadi problem di sini kata arraf al-marfu secara definitif. Kepriwe? Kayaknya Isan kepengen takon bagian kene. Iki ya. Contoh sing kepenak apa ya? Takon nang ChatGPT apa ya? Cel kepriwe San? Kayak di sitan. Misal Persoalan contohnya hukum. babi adalah binatang yang dilarang untuk dimakan. Itu berarti ya. Itu. Berarti untuk mendefinisikan babi kita harus mendefinisikan dia hewan ikut genus apa dan kawan-kawan, baru setelah itu. Nah, yang seperti hewan yang seperti itu haram dimakan gitu. Baru seperti itu harusnya urutannya. Soalnya nanti kayak gini, kalau kita mendefinisikan babi sebagai hewan yang haram dimakan, nanti kalau ditanya mesti muter. Kenapa babi haram gini? Kenapa hewan ini haram dimakan? Karena dia babi. Kenapa dia babi? Karena babi adalah hewan yang haram dimakan. Kan gitu definisinya. Kayak gini, ada anggaplah ini hewan ya, ini hewan yang kemudian kita sebut sebagai babi. Kenapa ini haram dimakan? Karena dia babi. Kenapa dia babi? Taunya kalau itu babi. Kan dia haram dimakan, berarti dia babi.
Taunya, lewong definisinya babi adalah hewan yang haram dimakan. Hmm. Muter kan? Oke, mungkin yo. Kan dalam masing-masing disiplin keilmuan ada hukum-hukum ya. Kalau fikih ya halal haram segala macam. Terus kalau nahwu ya rofa, nasab, jar segala macam. Terus kalau hukum dalam Hukum dimantik. fisika misal apa? Dalam keilmuan fisika apa hukum? Ya. Nah, gini, oke. Hukum di sini sebenarnya kayak gini. Hukum sebelum ke sana ya, biar kita clear. Hukum di sini yang dimaksud hukum di sini adalah apa sih gitu. Hukum di sini adalah sebenarnya tasdik itu hukum. Misal contohnya apa? Contohnya, rokok itu baik gitu. Rokok itu sehat gitu misalnya. Atau rokok itu tidak sehat gitu dikit lah ya. Aja rokok itu sehat ngomong asing tersinggung ngomong rokok sehat. Rokok itu tidak sehat. Tidak sehat ketika diatribusikan ke rokok ini namanya penghukuman. Iya. Nah, tidak sehat itu ngomong sehat tidak sehat itu sebenarnya nanti setelah kita tahu ngomong lah rokok itu apa sih? Oh, rokok adalah benda yang terdiri dari nengkono anak tar, anak apa jenengane? Apa rokok isinya apa? Apa bae? Rokok ada tar, terus ada apa lagi? Ada Kalalen ya. Kalalen ya. Sumpah. nikotin. Ada nikotin, ada dan kawan-kawan gitulah. Dilihat dari komposisinya orang sehat. Maka setelah itu terjadilah dari konsepsi ini kita bisa melakukan penghukuman. Oh, nek komposisinya kayak gini berarti orang sehat. Maka untuk melakukan penghukuman sehat dan tidak sehat kita harus tahu tasawurnya rokok gue apa sih kan gitu. Nah, kalau kita langsung mendefinisikan rokok adalah sesuatu yang tidak sehat gitu. Berarti kan yang tidak sehat adalah rokok. Yang tidak sehat. Rokok adalah sesuatu yang tidak sehat secara definitif. Berarti kayak apa kayak rokok? Kenapa kayak rokok? Karena orang sehat. Kenapa orang sehat? Ya karena dia rokok. Kan mikir definisinya rokok adalah sesuatu yang tidak sehat. Muter tadi nih gitu. Maka definisi dengan penghukuman itu dua hal yang berbeda. Dan urutannya definisi dulu baru penghukuman. Tasawur dulu baru tasdik atau hukum. Wala yajuzu idkhalu au allati li syak fil had. Nggak boleh memasukkan kata au yang au itu menunjukkan keraguan. Kayak, oke, aku takon, Zaid gue siapa? Zaid gue nek ora anaknya Bakar ya anaknya Ngamer ya. Itu kan atau. Nah, definisi yang seperti itu jelas problematis kan. Karena madlulnya pasti dua gitu loh. Artinya pasti tidak bisa mendefinisikan sesuatu yang didefinisikan secara presisi karena kemungkinannya dua kok. Kakodika fi ta'rifil barid huwa alladhi la yufham au la yafham au la yastafhim. Yufham au yafham ya. Dia maklum atau majhul. Ala sabili syak. Apa itu balid? Balid adalah layafham berarti wong sing ora paham. Layastafhim wong sing ora bisa ditakoni gitu ya. Kok ditakoni sih? Ya stafhim istafham kan jaluk weruh ya, jaluk paham. Berarti sing ora bisa takon ya. Layafham wong sing ora paham atau wong sing ora bisa takon ya. Atau wong sing ora takon. Wong sing ora paham atau wong sing ora takon, sing ora njaluk pemahaman. Nah, ini madlulnya beda. Layafham dengan layastafham itu madlulnya beda. Nanti secara makna beda gitu loh. Maka definisi balik dengan ini atau ini itu jelas salah. Ala sabili syak dengan syak. Ai imma hadza wa imma hadza. Oh, sing jenenge iki ya nek ora iki gitu. Itu jelas problem secara. Wa amma au allati litaksim. Berarti au yang pertama li syak itu enggak boleh. Au allati litaksim fa innahu yajuz idkhuluha ala makna
annal mu'arif qisman. Maka fa innahu yajuzu idkhaluha. Maka boleh memasukkan au untuk taksim ala makna annal mu'arraf qisman. Artinya yang didefinisikan memang ada dua macam. Ada dua macam. Qismun kada wa qismun kada, yang jenis pertama seperti ini, jenis kedua seperti ini. Fa yakunu ta'rif fil haqiqah ta'rifani li syai'aini mutakhalifaini. Maka sebenarnya dia adalah dua hal yang punya definisi berbeda. Fil haqiqah ta'rifaini, dia adalah dua definisi untuk mendefinisikan dua hal yang berbeda sebenarnya berarti. Contoh, apa itu nadhar? Nadhar adalah yang pertama al-fikr al-muaddi ilal ilm, yang kedua al-fikr al-muaddi ila ghalabatid dhann. Yang namanya nadhar adalah kapasitas berpikir yang mungkin yang menyampaikan kita kepada ilmu artinya pengetahuan yang 100% benar, atau proses berpikir yang menyampaikan kita kepada ghalabatudz dzan. Ghalabatudz dzan itu dugaan kuat. Itu boleh dua-duanya seperti ini. Yakni an-nadhar qismani. Berarti nadhar itu ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-fikr al-muaddi ila al-ilm, ats-tsani al-fikr al-muaddi ila ghalabatidz dzan. Maka nadhar qismani, yang ini sama yang ini. Tapi kalau memang seperti itu, sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan, ya berarti itu adalah dua definisi yang berbeda untuk mendefinisikan dua hal yang juga berbeda. Berarti nanti bisa kita pisah, misalnya kayak fikr, nadhar yang qat'i dan nadhar yang dhoni, misalnya gitulah, seandainya. Kemudian kita bagi nadhar itu. Nadhar nanti ada dua, ada sing qat'iyud dalalah gitu ya. Qat'iyud dalalah. Apa bahasanya? Qat'iyud dalalah. Qat'i gitulah ya. Nadhar sing hasilnya qat'i. Qat'iyul husul, qat'iyul intaj gitu misalnya. Ada yang nadhar dhani. Nah, nanti masing-masing dari nadhar ini nanti bisa didefinisikan. Apa itu nadhar qat'i? Nadhar qat'i adalah nadhar sing menyampaikan kepada ilm. Apa itu nadhar dhani? Nadhar dhani adalah nadhar yang menyampaikan kepada ghalabatudz dzan. Maka sebenarnya dua definisi ini adalah dua definisi yang mendefinisikan dua hal yang berbeda. Karena nadharnya qat'i sendiri, nadhar dhani sendiri. Walaupun dia berada di satu kata yang sama-sama nadhar. Maka nadhar nanti punya definisi yang lebih luas. Berarti nadhar adalah al-fikr al-muaddi ila syai', misalnya gitulah ya. Nadhar adalah al-fikr al-muaddi yang menyampaikan kita kepada al-idrak, misalnya gitu. Al-idrak itu pengetahuan. Nah, idrak itu bisa jazim, bisa ghair jazim dan kawan-kawan gitu. Idrak terbagi menjadi bisa ilm, bisa dhon, bisa ghalabatudz dzan, bisa dan kawan-kawan kan gitu. Maka definisi nadhar yang sebenarnya nadhar sebelum dipisah, nadhar adalah al-fikr al-muaddi ilal idrak. Nah, idrak itu nanti lah, idrak ada beberapa. Idrak itu bisa ilm, bisa ghalabatudz dzan. Oke. Nah, sing idroke ilm berupa ilm itu namanya nadhar qat'i. Yang idraknya berubah ghalabatudz dzan itu namanya nadhar yang dhani. Misal kayak gitu. Ini istilah yang saya buat sendiri, bener apa orang ngerti, nggo contoh tok kayak gitu. Rasmi fa yajuzu dukhuliha. Kalau dalam ta'rif birrasm maka boleh. Kaqaulika fi ta'rifil insan ma huwal insan al-hayawan ad-dhahik. Dhahik ini kan arad khas ya, khassah. Au al-qabil lil ilm, atau hewan sing bisa nangkep ngelmu, bisa punya kapasitas mental untuk menerima pengetahuan gitu. Ini juga khassah, qabil lil ilm itu khassah. Wa son atul kitabah, bisa nggak tulisan, ini juga khassah. Ya, Maka boleh. Melompat menit ya. Iya, kita dilewati kurang 10 menit. Oh iya. Ini boleh kalau di dalam ta'rif birrasm, karena ini madlulnya juga insan, ini madlulnya insan, ini juga madlulnya insan kan gitu. Artinya dia tidak membuat kacau di dalam definisi, karena walaupun beda atau tapi madlulnya sama. Tapi kalau sudah tadi nek ora anake Pak Budi, anake Pak siapa?
Pak Bambang, jelas beda Pak Budi karo Pak Bambang, madlulnya jelas beda. Maka definisi yang seperti itu bermasalah. Tapi kalau yang diatau-ataukan itu arot khos semua maka boleh karena madlulnya masih mungkin sama. Terus contohnya apa? Oke, walah kita bahas ini sampai nanti mati.